Tokyo, kota yang dikenal dengan teknologi mutakhirnya dan gedung-gedung tinggi yang megah, Jepang telah lama menjadi simbol inovasi, terutama dalam dunia elektronik. Tetapi, di balik kesuksesan ini, ada sebuah kisah yang jarang diungkapkan, sebuah kekalahan besar dalam industri yang kini mendominasi dunia. Perangkat lunak. Bagaimana mungkin negara yang begitu unggul dalam perangkat keras gagal dalam dunia digital? Mari kita jelajahi misteri ini dari awal hingga saat ini. Dalam dekade 1980-an dan 1990-an, Jepang menjadi raja di dunia elektronik. Dari Sony Walkman hingga kamera Canon, produk-produk ini mendominasi pasar global. Perusahaan-perusahaan Jepang ini menjadi lambang kualitas dan inovasi. Namun, ada satu hal yang selalu tertinggal di belakang, perangkat lunak. Pernahkah Anda mendengar tentang Microsoft, Oracle, atau Adobe dari Jepang? Mungkin tidak, karena raksasa perangkat lunak tersebut tidak pernah ada. Bahkan pada tahun 2023, Jepang mengalami defisit perdagangan digital sekitar 5,5 triliun yen, atau sekitar 37 miliar dolar Amerika. Mereka mengimpor lebih banyak perangkat lunak daripada yang bisa mereka ekspor. Mengapa bisa begitu? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus kembali hampir satu abad ke masa lalu. Tepatnya tahun 1925, saat itu, IBM pertama kali memasuki pasar Jepang dengan menjual mesin tabulasi. Ini adalah awal dari pengaruh besar IBM di Jepang, yang akan bertahan selama beberapa dekade berikutnya. Setelah Perang Dunia II, Jepang bangkit dari reruntuhan. Pemerintah Jepang, melalui Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional atau MITI, berusaha keras untuk mengembangkan industri komputer mereka. Namun, monster yang selalu menghantui impian mereka adalah IBM, raksasa teknologi Amerika, yang pertama kali memasuki pasar Jepang pada tahun 1925. IBM tak hanya bertahan, tetapi semakin menguat, meski sempat menghadapi penyitaan aset selama perang. MITI, atau Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional tidak tinggal diam. Pada tahun 1960-an, mereka meluncurkan proyek komputer berkinerja super tinggi, sebuah upaya ambisius untuk menantang dominasi IBM. MITI mensponsori sejumlah perusahaan Jepang, termasuk Hitachi, NEC, dan Fujitsu, untuk mengembangkan perangkat keras dan perangkat lunak yang bisa mengalahkan IBM. Tapi ada satu masalah besar, mereka mengabaikan pentingnya perangkat lunak. MITI mendirikan perusahaan perangkat lunak Jepang, sebuah perusahaan patungan antara raksasa elektronik Jepang. Tugasnya adalah mengembangkan perangkat lunak untuk proyek komputer berkinerja super tinggi. Namun, dana yang terbatas dan fokus yang salah arah membuat proyek ini gagal. Perusahaan tersebut akhirnya tutup pada tahun 1972, meninggalkan Jepang tanpa perangkat lunak nasional yang kompetitif. Sementara itu, di Amerika Serikat, IBM membuat langkah revolusioner pada tahun 1969 dengan memisahkan perangkat lunak dari perangkat kerasnya, yang dikenal sebagai unbundling. Langkah ini menciptakan industri perangkat lunak independen yang kita kenal sekarang. Tapi di Jepang, langkah ini menciptakan masalah baru. Pembuat komputer Jepang mulai menggunakan perangkat lunak IBM yang direkayasa balik, yang merupakan tindakan yang secara teknis ilegal. Pada awal 1980-an, IBM akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan. Mereka menuntut Fujitsu dan perusahaan lain atas pencurian perangkat lunak. Kasus ini dikenal sebagai IBM Espionage Case dan memicu ketegangan besar antara Amerika Serikat dan Jepang. Fujitsu terpaksa membayar denda besar yang menghantam daya saing mereka. Ada beberapa upaya untuk mengubah nasib ini. Salah satunya adalah Project Tron, sebuah sistem operasi open source. Tron, atau disebut The Real-Time Operating System Nucleus, yang dimulai pada tahun 1984 oleh Dr. Ken Sakamura. Tron bertujuan untuk mematahkan cengkeraman Microsoft di Jepang, tetapi proyek ini terganggu oleh tekanan dari Amerika Serikat dan akhirnya gagal. Pada tahun 1990-an, Jepang menghadapi krisis baru. Gelembung real estate yang pecah, yang mengirim negara ini ke dalam resesi yang panjang. Perusahaan-perusahaan besar seperti Fujitsu dan Hitachi berjuang untuk bertahan hidup. Pada saat yang sama, dominasi Microsoft semakin menguat di Jepang, menghilangkan harapan munculnya raksasa perangkat lunak dari dalam negeri. Ketika internet mulai mendominasi dunia, Jepang mencoba untuk mengejar ketertinggalan. NTT, atau National Telegraph and Telephone Docomo, meluncurkan layanan internet seluler e-mode
pada tahun 1999 yang menjadi sangat populer di Jepang. Namun, seperti proyek-proyek sebelumnya, e-mode gagal di pasar internasional dan segera diambil alih oleh dominasi iPhone dan Android. Sekarang, industri perangkat lunak Jepang masih ada, tetapi didominasi oleh paket-paket khusus dan produk impor. Titik terang dalam cerita ini adalah industri game Jepang, yang telah menghasilkan beberapa game paling terkenal di dunia. Namun, Jepang masih berjuang untuk bersaing dengan raksasa perangkat lunak global lainnya. Kisah ini adalah pelajaran berharga tentang bagaimana Jepang, meskipun memiliki keunggulan besar dalam teknologi, gagal mengantisipasi perubahan di dunia digital. Namun, ini bukan akhir cerita. Dengan potensi yang masih ada, siapa tahu, mungkin suatu hari nanti Jepang akan menemukan kembali jalannya di dunia perangkat lunak yang terus berkembang. Jika Anda menemukan cerita ini menarik, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.